Hai semua, pernahkah kalian bertanya, bagaimana sebuah organisasi bisa menilai performa karyawannya secara objektif? Hari ini, kita akan membahas dua hal penting dalam dunia kerja, penilaian kinerja dan manajemen kinerja. Yuk, kita mulai. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah mengevaluasi karyawan saat ini dengan standar kerja masing-masing yang telah ditetapkan, evaluation. Penilaian ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya setiap 3 bulan. Manfaat penilaian kinerja. Penyesuaian kompensasi. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan gaji, bonus, atau insentif lainnya sesuai dengan kontribusi dan pencapaian karyawan. Keputusan penempatan. Penilaian membantu dalam menentukan promosi, mutasi, atau bahkan pemberhentian karyawan, sehingga posisi yang tepat bisa diisi oleh orang yang tepat. Mengetahui kesalahan. Penilaian kinerja mengungkap kelemahan atau kesalahan karyawan dalam bekerja, sehingga bisa segera diperbaiki untuk meningkatkan produktivitas. Kebutuhan, latihan, pengembangan. Dengan mengetahui area yang masih lemah, perusahaan dapat merancang program pelatihan atau pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dalam proses penilaian kinerja, terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk menilai karyawan secara objektif dan adil. Pertama, pendekatan sifat adalah metode yang menilai karakter atau sifat pribadi seseorang, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan loyalitas. Metode ini sederhana dan mudah diterapkan, namun kelemahannya adalah sifatnya yang subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif. Ketiga, adalah pendekatan manajemen kinerja strategis, yaitu metode yang mengaitkan penilaian kinerja dengan tujuan jangka panjang organisasi. Pendekatan ini biasanya menggunakan alat seperti umpan balik 360 derajat, di mana karyawan dinilai oleh atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan, serta metode skala penilaian perilaku jangkar, BARS, yang menilai perilaku kerja berdasarkan contoh konkret di setiap tingkat penilaian. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendorong pengembangan diri, namun memerlukan proses yang lebih kompleks dan keterlibatan banyak pihak. Kedua, ada pendekatan hasil, yaitu penilaian yang berfokus pada hasil kerja atau pencapaian target. Karyawan dinilai berdasarkan output yang dihasilkan, seperti jumlah proyek yang diselesaikan atau target penjualan yang tercapai. Metode ini cenderung objektif karena berdasarkan data dan angka, tetapi seringkali tidak mempertimbangkan proses atau kendala yang dihadapi dalam bekerja. Kesimpulannya, setiap metode penilaian kinerja memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan sifat cenderung subjektif, pendekatan hasil fokus pada pencapaian kerja, dan pendekatan manajemen kinerja strategis lebih menyeluruh namun kompleks. Pemilihan metode sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan agar penilaian lebih objektif dan bermanfaat. Manajemen kinerja adalah proses di mana para pengusaha menggunakan cara untuk memastikan karyawan bekerja dengan tugasnya demi menuju tujuan organisasi. Controlling. Manajemen kinerja mencakup beberapa aspek. 1. Perencanaan kinerja. Menetapkan tujuan kerja dan ekspektasi. 2. Pemantauan kinerja. Memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. 3. Pengembangan kinerja. Memberikan pelatihan, bimbingan, atau motivasi. 4. Evaluasi kinerja. Melakukan penilaian secara formal dan informal. 5. Penghargaan dan tindak lanjut. Memberi insentif atau perbaikan kinerja. Apa perbedaan penilaian kinerja dengan manajemen kinerja? Penilaian kinerja adalah bagian dari proses manajemen kinerja. Penilaian kinerja berfokus pada hasil kerja dan membantu organisasi memahami performa karyawan. Sedangkan manajemen kinerja fokus pada proses dari awal hingga akhir, serta memastikan bahwa proses kerja berjalan optimal dan berkelanjutan. Keduanya saling melengkapi untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. Dengan sistem yang baik,
organisasi bisa berkembang dan karyawan pun bisa tumbuh secara profesional. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.